Saudara-saudara jemaatku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di setiap hari Rabu. Kita diberkati Tuhan begitu rupa. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita memulai dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 baitnya yang pertama. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, dan syair berikutnya. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena waktu anugerah-Mu untuk kami bersama merenungkan firman, sehingga hidup kami bahagia dan terus memuji membesarkan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menjemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oma-opa, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya kasihi, ketika kita melakukan keinginan daging, hawa nafsu, awalnya terasa menyenangkan. Bahkan ada yang begitu merasa tidak apa-apa. Tetapi hawa nafsu itu ketika sudah menguasai diri, dia akan terasa berat. Misalnya hawa nafsu yang berhubungan dengan makan. Itu akan memberatkan kita. Bukan hanya dari segi keuangan ya, tetapi juga dari segi kesehatan dan sebagainya. Ada orang yang terus saja melanjutkan hawa nafsunya, tetapi ada orang yang bisa berhenti atau bertobat. Ini yang
terjadi pada manusia. Kita tahu bahwa semua orang mengalami hal seperti itu. Ada keinginannya. Dan keinginan sendiri netral. Tapi bagaimana orang mengelolanya, itu yang menjadi pergumulannya. Dan kita tahu bahwa Petrus pernah juga melakukan kesalahan dengan keinginan-keinginannya. Bahkan dia memaksakan Tuhan Yesus harus mengikuti caranya. Keinginannya adalah Tuhan Yesus itu menjadi Mesias politik yang mengalahkan tentara Roma. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Mesias hamba yang menyelamatkan manusia menebus dosa. Dan akhirnya dalam pikiran seperti itu, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu berikutnya, Tuhan Yesus menerima dia dan tetap mengasihi dia. Nah, dengan kasih itulah Petrus sadar. Lalu dia melangkah keluar dari hawa nafsunya atau cara berpikirnya yang lama. Atas dasar itulah, maka Petrus memberikan nasihat kepada jemaat yang mengalami hal yang serupa. Ada berbagai hawa nafsu di situ ditunjukkannya dari pembacaan kita tadi yang menguasai kehidupan mereka di situ, dan mereka bersahabat satu dengan yang lain, dan Petrus membawa jemaat untuk pertama menyadari, sadar diri bahwa mereka ada dalam keadaan seperti itu. Dan yang kedua, yaitu supaya orang percaya itu mempersenjatai diri dengan pikiran seperti Petrus tadi ya, pikiran yang baru. Pikiran seperti apa nanti kita sama-sama renungkan. Sebenarnya ajaran untuk sadar, dalam bahasa Jawa namanya eling, itu dilakukan oleh banyak orang, baik dari agama tertentu atau pengelolaan diri, manajemen diri. Nah, lalu yang seperti apa yang dikatakan di sini sadar? Seperti Petrus, kesadaran adalah terletak pada mampu melihat dirinya, bahwa dirinya telah terjebak dengan cara berpikir untuk menyenangkan diri. Memang ada orang beragama untuk menyenangkan diri. Dan Petrus seperti itu. Karena itu yang disebut dengan sadar di sini adalah dia benar-benar tahu diri, dia tahu keadaannya, dan dia juga mau keluar dari situ kan. Dia sadar bahwa itu yang terjadi. Apalagi setelah Tuhan Yesus disalibkan. Dia bergumul begitu rupa. Dan kesadaran itu tentu saja semakin kuat karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Itu seperti kita yang tentu saja dalam pergumulan hidup bisa jatuh ke berbagai hawa nafsu. Termasuk cara beragama. Hanya mencari kesenangan. Karena itu, kalau ada yang tidak menyenangkan dirinya, dia akan marah-marah, dia akan protes tanpa dia mempertimbangkan hal-hal lain. Itu ciri-ciri orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan. Kalau Petrus sadar, tentu saja dia mau membawa jemaat sadar juga gitu loh. Walaupun mereka awalnya berteman dengan orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu seperti itu, ya dia harus bisa menerima bahwa akhirnya mereka susah karena orang-orang Kristen ini bertobat, sadar, menyesali diri, dan tentu teman-temannya akan memfitnah dia karena akan kelihatan sekali bahwa mereka hidupnya sangat buruk dengan dikuasai hawa nafsu.
Itu realita. Kesadaran beragama ini dilakukan oleh banyak agama dan kepercayaan. Saya mengambil contoh, ada yang bentuknya adalah pengendalian hawa nafsu. Dia sadar, dia akan kendalikan. Bagaimana? Ya, kalau dalam kejawen itu ada diibaratkan seperti seorang sais atau kusir, ya, mengendalikan kuda. Kuda ini gambaran dari hawa nafsu. Jadi dikendalikan, tergantung si kusirnya atau saisnya. Nah itu. Ada juga bentuk kontemplasi. Kontemplasi merenungkan diri, lalu dia berusaha untuk kendalikan dirinya. Tanpa merendahkan makna kontemplasi, karena itu berbeda satu dengan yang lain. Tapi saya ingin mengatakan begini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya kasih, oma opa yang diberkati Tuhan, kita tidak menilai apa yang ada. Orang berkontemplasi, orang mengendalikan diri, begitu rupa adalah baik. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa orang bisa sadar itu karena anugerah dari Tuhan Yesus. Tuhan tetap mengasihi dia. Jadi dia harus tetap rendah hati. Dia tidak bisa dalam kesombongan, oh saya sudah lebih bagus dari yang lain. Jatuh dalam moralisme kalau begitu. Kita renungkan bagaimana kita sebenarnya kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sadar menemukan diri dan mengelola kehidupan, tetapi dengan rendah hati, ya harusnya. Nah, karena bisa jadi orang sadar tetapi dia malah jatuh kepada kesombongan berikutnya karena merasa orang lain tidak gitu. Padahal setiap orang ditentukan oleh kondisi-kondisi psikisnya, kondisi sosialnya. Yang baik adalah bagaimana kita bersama membantu satu dengan yang lain. Sehingga dalam kesadaran itu orang benar-benar bisa keluar dari kesulitannya atau tekanan atau permasalahan hawa nafsu, keinginan-keinginan. Karena ini sifatnya dari dalam lebih banyak, tentu lebih berat. Dan seringkali kita tidak bisa mengerti gitu ya. Kita malah mengiyakan saja segala keinginan. Bahkan ada orang yang tertukar-tukar antara keinginan dengan kebutuhan. Karena itu Petrus gitu ya. Petrus memberikan nasihat di ayatnya yang pertama gitu. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini pikiran yang ini. Pikiran Kristus. Bahwa memang ada kesulitan, ada tekanan, ada pergumulan, ada yang dia hadapi. Saya mengambil contoh sederhana saja. Kalau sekarang ini kita ada di masa pandemi. Lalu, bagaimana jalan hidup kita? Pikiran kita. Kalau kita gunakan pikiran yang Kristus lakukan, dia bersedia menderita, maka hasilnya adalah keselamatan. Nah, keselamatan, kebahagiaan bagi yang lain. Di masa pandemi ini, kalau orang hanya mementingkan diri sendiri, misalnya dia sehat, maka dia tidak apa-apa. Dia kesana kemari tidak apa-apa. Dan mungkin tidak tertular oleh virus corona. Tetapi jangan lupa bahwa pikiran seperti itu jelas sekali sangat egois. Itu bukan pikiran untuk menolong, memberi kebahagiaan kepada yang lain. Nah, jalan Kristus, pikiran Kristus
adalah pikiran penderitaan itu. Dengan begitu dia bersedia untuk dia menahan diri, sehingga dia tidak membawa virus untuk menularkan kepada yang lain. Dia mungkin tanpa gejala. Lalu, karena dia orang Kristen, dia mengasihi yang lain, maka kasih itu adalah dia memakai masker, lalu memakai face shield semakin baik ya, lalu menjaga jarak. Semua protokol kesehatan dilakukan. Sehingga dia benar-benar mencerminkan seorang Kristen, pengikut Kristus yang bersedia menderita agar keselamatan diperoleh. Kristus bersedia menderita menanggung kesalahan Petrus, gitu ya. Karena itu dengan cinta kasihnya, akhirnya Petrus sadar dan Petrus bersedia pula menderita. Karena itu kalau dalam ayat 1 dikatakan, kalau orang barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu maknanya. Jadi dia benar-benar dia masuk dalam sebuah cara hidup, way of life. Cara hidup yang memang membawa berkat. Karena itu menderita dalam pengertian ini adalah sebenarnya konsekuensi cara hidup Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Perenungan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasih, adalah perenungan seorang yang dewasa, ya. Seorang yang benar-benar mau menerima Kristus di dalam hidupnya. Ada konsekuensi, ada perbedaan dengan yang lain, cara yang lain. Kita ceklah kalau kita masih egois gitu ya, kita masih mementingkan diri sendiri, maka jelas sekali kita belum sampai ke tahap di mana hidup kita benar-benar dikuasai oleh cinta kasih Kristus yang menyelamatkan. Kalau kita nggak menyelamatkan yang lain, bagaimana mungkin kita menyelamatkan, disebut sebagai seorang Kristen yang baik. Kini kita tinggal mengasahnya. Kita sudah memiliki kehidupan itu. Kita menerima Kristus. Tapi bagaimana mengasahnya? Mengasahnya adalah lihatlah realita. Tadi salah satunya dengan adanya pandemi corona itu ya. Nah kita juga harus berpengalaman lain. Saya mengambil contoh lain lagi. Ya. Kita punya gerakan orang tua asuh. Kita bisa mendukungnya. Karena ada yang kita keluarkan. Ada yang semacam dalam tanda petik beban. Tetapi itu akan menjadi ringan dalam Kristus. Itu sama dengan persepuluhan. Awalnya memang berat sekali. Sama dengan seorang pelayan. Menyerahkan semuanya. Bukan hanya harta benda ya, hidupnya. Awalnya berat. Tetapi ketika benar-benar mau dalam Kristus menjadi ringan. Karena itu untuk memperkuat kita benar-benar mau ya, mau hidup dalam Kristus ya, mau benar-benar menjadi seorang Kristen yang baik, yang jalan hidupnya ada jalan hidup Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca, saya bacakan bagi saudara, bagi Bapak Ibu sekalian, dari Matius 11 ayat 29 dan 30. 29 dan 30 Matius 11. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang saya kasihi, kita belajar pada Tuhan Yesus yang lemah lembut. Dia selalu penuh dengan kesadaran, penuh dengan ketenangan, lalu rendah hati, tidak mentang-mentang,
Tapi benar-benar dia memohon Allah Bapa turut bekerja. Menggambarkan bagaimana manusia harusnya melakukan hal itu. Dengan tenang, dengan penuh pengertian, memohon Tuhan turut bekerja, sehingga akhirnya dia berhasil. Nah ya, begitu. Dengan begitu, dia akan merasakan kelegaan. Karena kualitasnya ada. Semakin bagus, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita mau mengasah ketajaman ini, ya, untuk kita benar-benar ada pada jalan Tuhan, pada jalan salib, bersedia menderita, maka kita fokusnya adalah mari kita belajar pada Tuhan Yesus. Apa yang Ia lakukan, belajarlah untuk kita lakukan. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi budaya di tanah air kita. Juga per pribadi, orang per orang. Sangat berbeda tentu dari keluarga kita sendiri yang kita udah kenal dengan tetangga, dengan orang lain, atau dengan suku berbeda. Tapi prinsip dasarnya adalah bahwa kita belajar pada Tuhan Yesus yang memang benar-benar tenang, teduh, ya, sadar diri begitu rupa, dia lemah lembut, dan dia juga rendah hati, selalu memohon Allah turut bekerja, membawa dia menang mengatasi pergumulan hidup ini. Seperti itu. Jadi kita dapat mengelola. Tadi ada makanan, ya. Dia bisa menenggelamkan kita juga, ada materi. Tetapi orang bisa materialistis, ya. Kalau misalnya berhubungan dengan warisan misalnya, ini yang contoh yang bagus sekali, ya. Kalau kita mau, sebenarnya kita bisa untuk hidup dengan baik. Tapi seorang notaris mengatakan beberapa waktu kepada saya, beberapa waktu yang lalu, bahwa seharusnya orang itu memperhatikan haknya, sehingga sehingga orang yang lain, saudaranya yang lain, tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan untuk memiliki semua. Saya sempat merenungkan juga, ya, sebagai seorang pelayan, saya termasuk yang sering, sudahlah kalau itu diberikan saja kepada yang lain. Tetapi saya merenungkan juga, barangkali saya harus memikirkan, ya, untuk juga begitu, gitu loh. Karena rupanya orang-orang yang beragama pun kelihatan sangat beragama, gitu ya, sangat baik gitu. Tetapi yang berhubungan dengan warisan, mereka katanya, ya, itu sangat buruk, gitu. Bahkan kata-kata orang itu yang biasanya menyampaikan firman pun, dia bukan menyampaikan yang baik. Dia bahkan buruk sekali. Nah inilah. Jadi bisa terjadi materi itu menguasai kita. Nah kalau kita pakai pikiran Kristus, tentu jauh dari hal itu. Karena itu saya mengajak kepada kita untuk terus bergumul, ya, untuk terus melangkah, dan pakailah pikiran Kristus ini menyelamatkan dengan bersedia menderita atau memasuki kesulitan demi terbukanya jalan baru, memasuki salib demi keselamatan yang lain. Kiranya ini menjadi berkat dalam perenungan hari ini, dan selamat membangun kehidupan. Teruslah berjalan, dan kita siap sedia untuk mengembangkan kehidupan dengan jalan Kristus yang sedia menderita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mengajak kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 368, baitnya yang keempat, pada kaki salibmu ku tetap percaya. Pada kaki salibmu ku tetap percaya, hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia.
bahagia. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, pada kesempatan ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang menuntun di perjalanan hidup kami. Kami bukan hanya sadar akan realita dan tekanan-tekanan kehidupan, hawa nafsu dunia dan sebagainya, tetapi juga kami mengikuti jalan Kristus yang menebus, yang menderita demi membawa mereka keluar dari berbagai tekanan hawa nafsu dosa dunia ini. Kami mohon ya Allah, kami juga memasuki jalan itu. Kami belajar di kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam komunitas yang lebih luas, juga dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan sepanjang waktu. Kami berdoa, biarlah semua itu menjadi kekuatan tersendiri untuk kami terus berjalan ke depan. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami bergumul dan terus bergumul, tetapi kami bersama dengan Tuhan mengatasinya, sehingga kebahagiaan itu mengalir. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu untuk upaya pemerintah dalam menangani pandemi corona. Tuhan memberkati senantiasa agar semua berjalan, dapat dievaluasi, diperbaiki, dan kami juga akhirnya dapat sehat. Kami berdoa untuk proses menemukan obat yang dapat menolong, mengobati, tetapi juga vaksin yang akan membuat kami kebal terhadap virus yang ada. Tuhan memberkati segala upaya, baik oleh para ahli, oleh pemerintah, dan juga kesediaan kami untuk terus menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami. Syukur sukacita kami sampaikan kepadamu, karena Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati kehidupan pribadi kami, memberkati kami dalam pekerjaan, dan terus membawa kami sebagai pemenang atas kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.